Masuk Kak Sandi. Masuk Kak Sandi. Ya, wah ini sepertinya udah siap-siap mau pelayanan ke gereja ya? Iya, Iya. ini mau berangkat. Oh itu. Ya, misi ya Bu. Iya. Ayo duduk Kak Sandi. Makasih Bu. Ya Kak Sandi, anugerah Tuhan pada hari ini kami sekeluarga dapat giliran untuk melayani Tuhan di dalam ibadah hari Minggu dan persekutuan doa online. Oh begitu ya Pak ya? Sekarang gimana kabar Kak Sandi sekarang? Puji Tuhan kabar saya sekarang baik Bu. Kalau Bu Tikno dan keluarga bagaimana kabarnya? Puji Tuhan kami sekeluarga sehat. Amin, puji Tuhan. Oh iya Pak Tikno dan Bu Tikno, Andre, Marta, sebelum kita berangkat pelayanan ke gereja, bisa nggak kalau kita sharing sebentar gitu? Bisa, siap Kak. Oh iya Pak Tikno, saya mau tanya nih, apa ya Pak motivasi Bapak dalam masa pandemi ini itu Bapak semangat sekali gitu loh dalam pelayanan ke gereja. Apakah Bapak nggak khawatir terhadap virus COVID-19 ini Pak? Ini virus berbahaya loh Pak. Kenapa Bapak masih tetap pelayanan walaupun dalam masa pandemi virus COVID-19 ini Pak? Ya secara manusia sih kami khawatir juga takut Kak sama COVID ini. Tetapi selaku pengurus kami harus selalu siap untuk melayani. Baik di dalam pelayanan untuk kunjungan atau untuk beribadah, kami selalu siap untuk melayani. Itu berkat Kristus yang setia untuk memberikan nyawanya menebus dosa-dosa kita. Ya kan Kak Sandi, saya bersyukur karena suami saya melayani Tuhan itu karena kasih karunia Tuhan, dan saya mengucap syukur karena pemeliharaan Tuhan itu sungguh sempurna di dalam keluarga saya. Walaupun suami di PHK, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan saya, dan dalam selalu kesulitan Tuhan pun selalu ada. Itulah sharing saya. Oh begitu ya Bu ya. Jadi dalam masa kesulitan pun Tuhan menolong untuk tetap semangat melayani Tuhan ya Bu ya. Iya. Oh iya, kalau Marta bagaimana? Ya bersyukur Kak Puja melalui ayah dan ibu bisa menjadi teladan dalam pelayanan, dari kesetiaannya, terus kesederhanaannya mencintai Tuhan. Ya kalau Marta sendiri sih, kalau pelayanan ya melalui perkuliahan Marta, karena Tuhan udah kasih kesempatan buat Marta bisa kuliah. Jadi ya Marta dengan cara belajar sungguh-sungguh buat menyelesaikan perkuliahan Marta. Terus bersyukur juga diizinkan pulang oleh Tuhan, berkumpul bersama keluarga, dan puji Tuhan masih dipercayakan menjadi tim multimedia di gereja untuk membantu pelayanan jemaat dalam ibadah online gitu. Oh begitu ya Kak Marta ya. Kalau nilai gimana Kak? Ini kan masih online gitu ya belajarnya ya. Jadi kalau ujian, kerjaan tugas gitu gimana? Kalau masalah nilai ya, kalau kuliah online-nya juga susah sih Kak Sandi, karena kan harus online, jadi gak bisa ketemu langsung sama dosen. Ya agak susah menyerap materinya ya, tapi puji Tuhan, Tuhan kasih kekuatan, Tuhan kasih kepandaian, kepintaran, hikmat, jadi bisa menyelesaikan semester 5 kemarin dengan baik, dan puji Tuhan hasilnya memuaskan, masih bisa dipertahankan lah, nggak menurun. Puji Tuhan. Oh begitu ya Marta ya, puji Tuhan kalau bisa belajar dengan baik. Kalau Andre, bagaimana Andre belajarnya Andre? Sama itu ya, ada program hebat satu pasal untuk remaja tiap hari ya? Gimana itu Andre? Puji Tuhan semester ini sekolahnya bisa selesai dan baca Alkitab satu pasal tiap hari. Kalau pelayanan saya bantu ibu dan ayah di rumah. Wah bener itu Andre, pelayanan kita bukan hanya di gereja tapi di rumah juga. Jadi dimanapun kita berada, kita bisa melayani Tuhan dengan kegiatan keseharian kita. Benar Kak Sandi, pelayanan itu bukan hanya di gereja, tapi di lingkungan pun saya selalu mengikuti kerja bakti, kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan, jaga, pos kamling. Terus kalau saya lihat jalan rusak pun saya betulin, tidak harus nunggu diperintah. Itu pun saya menganggap itu sebagai pelayanan. Wah bener itu Pak Tigno. Jadi sharing malam hari ini saya dapat kesimpulan kalau kita itu nggak harus pelayanan di gereja, tapi kita bisa melayani mulai dari lingkungan sekitar rumah,
atau di sekolah, di kampus seperti Kak Marta dan juga Andre di sekolah dan Bu Tikno dengan tetangga dan lingkungan sekitarnya ternyata juga bisa melayani Tuhan. Secara pribadi saya terberkati dengan sharing pada malam hari ini. Terima kasih Pak Tikno, Bu Tikno, dan Marta, Andre. Saya mau tanya nih, jika kita menghadapi tantangan, apakah kita tetap setia melayani Tuhan dengan baik? Oleh anugerahnya kami diberi kesanggupan belajar setia melayani Tuhan. Baik, sebelum kita berangkat ke gereja, mari kita berdoa. Tuhan, sungguh kami bersyukur dan terima kasih Tuhan karena anugerah-Mu Tuhan. Kami belajar untuk setia melayani Engkau Tuhan. Bimbing kami terus Tuhan supaya kami sanggup melakukan apa yang telah diberikan untuk melayani Engkau Tuhan. Sungguh ini anugerah-Mu Tuhan, kami bisa melayani Engkau Tuhan. Berkati kami, iringi kami Tuhan, kami mau berangkat sekeluarga melayani Engkau untuk ibadah dan persekutuan doa online Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yaudah, ayo berangkat. Jangan lupa pakai masker. Salam jemaat yang di rumah, kita bertemu kembali dalam persekutuan doa online malam ini di rumah kita masing-masing. Kiranya tiap keluarga yang ada di rumah dalam keadaan sehat dan perlindungan Tuhan Yesus. Namun, jika kita harus melewati pergumulan saat ini tentang kesehatan, pekerjaan, dan ekonomi dalam keluarga kita, kiranya Tuhan Yesus sumber pengharapan tetap menguatkan kita untuk bersyukur kepadanya dan kita bawa pergumulan kita malam ini di hadapan Tuhan. Mari kita memulaikan persekutuan doa malam ini dengan menyanyikan satu pujian dalam Yesus. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus yang tak pernah tinggalkanku, setia menolongku, berseru berharap dalam Yesus. Oh Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, dan goyah selamanya. Mari kita berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu, atas kasih setia-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami ada sebagaimana kami ada saat ini Tuhan. Tuhan, berkatilah persekutuan doa kami malam hari ini Tuhan, sekiranya Kau sertai kami, keluarga kami Tuhan, dari awal, pertengahan sampai akhirnya, biarlah dalam persekutuan ini Tuhan nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Jemaat sekalian, kasih Kristuslah yang menggerakkan kita untuk belajar setia melayaninya.
Bahkan dalam situasi apapun, Roh Kudus menguatkan kita untuk setia kepada Tuhan, sebab Kristus adalah segalanya bagi kita. Untuk itu kita akan menyanyikan satu pujian, Kasih Allah melingkupi saya. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya, karena kasih-Nya tak takut jua, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menggerakkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku, layani Tuhan dan bersama lebih sungguh. Dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku, layani Tuhan dan bersama lebih sungguh. Dialah segalanya yang bagiku, dialah segalanya besar kecil, korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya yang bagiku, seperti air madu keringat utara, dicicip air madu yang manis. Oh, lihatlah, Tuhan itu baik, dicicip air madu yang manis. Oh, lihatlah, Tuhan itu baik, dicicip air madu yang manis. Salam jemaat yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita boleh bertemu lagi di dalam persekutuan doa online. Dan tema perenungan kita malam hari ini adalah keluargaku melayani bagi kepentingan Kristus. Kita akan baca di dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-22. Saya bacakan untuk jemaat sekalian. Tetapi dalam Tuhan Yesus kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu, supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ikhwalmu, karena tak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan aku dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji, dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil, sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Mari kita bersama berdoa. Tuhan, anugerahi kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu ini, dan Roh-Mu membimbing hamba-Mu menyampaikan, dan juga jemaat-Mu mengerti, dan kami bersama-sama bertumbuh untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Kiranya kami hidup bagi kepentingan Kristus, untuk Engkau kami makin muliakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, ada hal yang perlu kita serius pikirkan ketika saudara dan saya telah hidup benar-benar berada di dalam Kristus. Untuk siapakah
kita hidup? Bagi kepentingan siapakah saudara dan saya hidup saat ini? Saudara, sebelum kita berada di dalam Kristus, maka kecenderungan hati dan hidup kita adalah hidup bagi kepentingan diri sendiri, hidup bagi kepentingan kepuasan daging kita, nafsu kita, keduniawian kita. Tetapi saudara, hari ini kita akan belajar bagaimana saudara dan saya setelah kita benar-benar ada di dalam Kristus, kita adalah orang yang mengerjakan pekerjaan keselamatan di dalam hidup kita. Keselamatan adalah anugerah dari Tuhan. Dan tanggung jawab ketika kita telah diselamatkan jiwa kita, maka kita adalah orang yang mengerjakan keselamatan kita. Dengan cara apa? Kita boleh hidup melayani Tuhan untuk hidup bagi kepentingan Kristus. Saudara, ini adalah hal serius ketika saudara dan saya dimuridkan oleh Kristus di dalam hidup kita. Kristus adalah teladan hidup kita. Pasal sebelumnya dikatakan bahwa dia telah merendahkan dirinya. Dia mengosongkan diri, menanggalkan segala kemuliaannya, dan mengambil rupa sama seperti kita. Bahkan menempatkan diri sebagai doulos, budak. Untuk apa? Dia datang bukan untuk dilayani, tetapi dia datang untuk melayani dan memberikan nyawanya bagi tebusan dosa-dosa kita. Kita diselamatkan karena dia datang melayani kita. Saudara dan saya, sekarang kita berada di dalam cara pandang hidup yang baru, yaitu kita hidup tidak lagi bagi kepentingan diri sendiri, tapi kita hidup bagi kepentingan Kristus. Ketika Timotius diutus oleh Paulus dan posisi Paulus berada di dalam penjara Roma, Paulus mengingatkan kepada jemaat yang ada di Filipi bahwa seorang yang diutus ini adalah seorang yang benar-benar hidup bagi kepentingan Kristus. Saudara, di dalam ayat yang ke-21 dikatakan, sebab semuanya mencari kepentingan sendiri. Kata semuanya ini artinya saudara bahwa pada kebanyakan orang-orang justru hidup bagi kepentingan sendiri. Tidak demikian bagi Timotius. Ketika Timotius datang, dia benar-benar hidup untuk kepentingan jemaat. Dia melayani jemaat. Dan itu diwujudkan untuk hidup dalam kepentingan Kristus dengan cara apa? Kita boleh melihat bagaimana sikap dan pelayanan daripada Timotius. Dikatakan hidup dalam kepentingan Kristus diwujudkan ketika Timotius sungguh-sungguh hidup dengan tulus, dengan tidak berpura-pura, dengan lemah lembut, dengan hati yang rela, dengan jiwa yang berkorban. Dia membangun jemaat. Dia sungguh-sungguh mementingkan kepentingan kesejahteraan jiwa jemaat, kepentingan keselamatan jemaat, bahkan bagaimana iman jemaat boleh tetap terpelihara. Dan itu adalah jiwa semangat daripada Timotius yang hidup bagi kepentingan Kristus. Saudara, yang kedua, kita boleh melihat teladan Timotius, yaitu hidup dalam kesetiaan pelayanan itu sampai pada akhirnya. Ayat 22, kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji, bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil, sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kesetiaan Timotius teruji. Dia mendukung bapak rohaninya ketika Paulus memberitakan kabar baik di setiap tempat-tempat yang dilayani bersama Timotius. Dan dia sungguh-sungguh dengan setia, dan kesetiaannya sangat teruji. Makanya Paulus pun di dalam semangat pelayanannya, dia berkata bahwa tidak percuma dia berlomba, dan juga tidak percuma dikatakan bahwa dia bersusah payah demi pelayanan, pekerjaan kabar baik, dan membangun jemaat yang telah dilayani ketika Injil diberitakan dan mereka percaya. Dan itu teladan yang diberikan oleh Timotius untuk kita. Saudara, biarlah di akhir perenungan ini kita boleh belajar diajak bersama-sama.
Jika ada satu pertanyaan penting dalam kesempatan hidup kita yang terbatas ini, untuk kepentingan siapakah saudara dan saya saat ini hidup? Saudara, kita tidak hidup bagi kepentingan duniawi. Kita tidak hidup bagi kepentingan diri sendiri. Kita hidup bagi kepentingan Kristus melalui segala karya-karya kita. Karena ayat sebelumnya dikatakan bahwa Allah yang mengerjakan kemauan dan kerelaan untuk kita melakukan segala pekerjaan perbuatan baik yang kita harus lakukan. Dengan cara tidak bersungut-sungut, tetapi seperti teladan Timotius. Hidup yang penuh kerelaan. Hidup yang sungguh-sungguh tulus dalam kejujuran. Dan juga dengan kerelaan belajar berkorban bagi orang lain. Bila itu kita akan wujudkan pelayanan kita untuk melayani Tuhan bagi kepentingan Kristus dan kerajaannya, dimulai ketika kita melayani keluarga inti kita. Satu dengan yang lain melayani, bahwa suami melayani istri, istri melayani daripada suami, orang tua melayani anak-anak, sehingga anak-anak boleh bertumbuh untuk mengerti bagaimana tujuan hidup kita sekeluarga ketika telah diselamatkan adalah hidup bagi kepentingan Kristus dan kerajaannya. Dan itu sungguh-sungguh kita lakukan dengan hati yang penuh semangat, dengan jiwa yang rela berkorban. Seperti firman penggembalaan minggu yang lalu, kita boleh diingatkan bahwa hidup yang berpadanan dengan Injil Kristus adalah hidup yang rela berkorban untuk melayani. Kita memperhatikan kepentingan orang lain, bukan hanya kepentingan diri kita sendiri. Kita tidak mengabaikan diri sendiri, tetapi kita belajar untuk hidup mengutamakan dan melayani orang lain. Dan itu yang dilakukan oleh Timotius. Bagaimana saudara dan saya? Ketika Kristus sudah menebus kita, karya Roh Kudus memimpin saudara dan saya untuk melakukan karya-karya pelayanan yang begitu banyak. Saudara melayani di tengah-tengah keluarga. Kita melayani di tengah-tengah lingkungan di mana kita dihadirkan. Di situ kita bukan menjadi jiwa seorang bos yang untuk menuntut lingkungan atau tangga kita melayani kita, tapi justru kita punya hati yang melayani lingkungan kita. Dan kita juga di tengah-tengah jemaat melayani satu dengan yang lain. Bagaimana dengan situasi pandemi saat ini? Saudara, mari kita bukan orang-orang yang hidup dalam keegoisan. Sekalipun kita terbatas untuk beraktivitas dan kita terbatas untuk berada dalam persekutuan bersama dengan orang-orang percaya di dalam satu gereja, tetapi kita bisa tetap saling mewujudkan kasih pelayanan kita dengan saling mendoakan. Setiap hari kita mendoakan keluarga demi keluarga seperti dorongan 3 keluarga yang kita doakan di dalam program hebat dan di dalam mendoakan tiap keluarga. Saling menyapa lewat media sosial, baik WA, Instagram, media lewat Zoom, dan kita bisa saling mendengar, kita saling membagikan, kita saling menguatkan, kita saling melengkapi. Di situ ada kekuatan yang baru yang diberikan Tuhan untuk kita boleh satu dengan yang lain, saling melayani dan saling membangun. Wujudkan kehidupan yang sungguh-sungguh hidup bagi kepentingan Kristus. Satu teladan sederhana yang diwujudkan keluarga Pak Sutikno, yang belajar bertumbuh melayani bersama seisi keluarganya, yang bukan hanya melayani dalam kepentingan untuk kehidupan pelayanan berjemaat bergereja, pada persekutuan doa ibadah online atau persekutuan minggu ibadah ataupun di dalam kegiatan penggembalaan, tapi bagaimana bersama keluarganya melayani lingkungan, dan di tengah keluarga saling melayani satu dengan yang lain. Anak-anak melayani dengan semangat kasih untuk membantu orang tua. Itu adalah bentuk wujud pelayanan kita demi kepentingan Kristus. Mari wujudkan itu dan kita terus melayani bersama keluarga kita bagi kepentingan Kristus, sehingga Tuhan dimuliakan. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, janji Tuhan bahwa apa yang kita lakukan ketika kita turut berlomba, ketika kita bersusah payah, kesetiaan kita teruji dan kita boleh setia sampai akhir hidup kita. Sang Tuhan kita menghargai dan akan memberikan mahkota kemuliaan bagi kita. Amin. Mari kita berdoa.
Tuhan, terima kasih kalau Engkau boleh menyapa kami malam hari dengan firman-Mu. Biarlah cara pandang baru hidup kami, yang tidak lagi hidup bagi kepentingan diri sendiri. Karena banyak orang yang mengaku diri Kristen, tetapi hidupnya masih di dalam kepentingan diri sendiri. Hidup masih egois dan hidup hanya di dalam kepentingan keduniawian. Tidak demikian dengan kami. Nasihat firman-Mu menolong kami hidup bagi kepentingan Kristus, sehingga kami dan seluruh keluarga kami akan belajar melayani Tuhan dengan setia, teruji dalam kesetiaan kami sampai Tuhan datang. Dan kami lakukan itu dengan penuh sukacita, dengan penuh kerelaan dan pengabdian, dengan semangat jiwa berkorban. Dan sungguh tidak percuma dan tidak sia-sia. Tuhan dimuliakan. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Kita bersyukur firman Tuhan malam ini kiranya menguatkan dan mendorong kita tetap setia melayani Tuhan. Kiranya tiap keluarga kita diberi kekuatan dan semangat untuk hidup bagi kepentingan Kristus dan kemuliaan-Nya. Mari sebelum kita melayani Tuhan dengan pokok-pokok doa kita, bersama kita nyanyikan Bersama keluargaku melayani Tuhan. Kami Datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Untuk pokok doa yang pertama, mari kita bersyukur karena kasih Kristus yang sudah menebus kita itu adalah dasar semangat pelayanan kita sekeluarga. Kita bersyukur jika diberi kepercayaan dan kesempatan hidup melayani Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh kami bersyukur dan terima kasih Tuhan atas berkat kasih karunia-Mu Tuhan, sehingga Engkau telah menyelamatkan kami dan keluarga kami Tuhan, menebus dosa-dosa kami Tuhan, sehingga kami layak untuk melayani Engkau Tuhan. Itu hanya karena kasih setia-Mu yang begitu besar Tuhan, untuk menyelamatkan orang-orang yang percaya kepadamu Tuhan dan menebus dosa-dosa mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Yang kedua, mari kita berdoa kiranya Roh Kudus memberi kesanggupan kita melayani Tuhan.
baik di rumah, di gereja, di lingkungan tempat tinggal, dan pekerjaan, tempat studi atau perkuliahan anak-anak. Sehingga kehadiran kita sebagai anak-anak Tuhan dimanapun itu termotivasi untuk selalu melayani Tuhan dan nama Kristus dimuliakan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami anak-anak-Mu, kami percaya Tuhan Kau akan selalu menjaga dan memelihara anak-anak-Mu, melindungi anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan, kami mohon kasih karunia-Mu untuk setiap pekerjaan untuk melayani Engkau Tuhan. Tuhan, berikanlah kami setiap hati kami kerinduan untuk melayani Engkau. Memuliakan Engkau ya Tuhan dengan sepenuh hati kami, sehingga kami bisa memuliakan nama itu karena kasih dan kemurahan-Mu. Tuhan, kami juga berdoa dimanapun kami berada Tuhan, biarlah kami menjadi terang-Mu di dalam dunia ini Tuhan, sehingga setiap orang yang melihat kami memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kuserahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Amin. Untuk yang ketiga, mari kita doakan para hamba Tuhan dan misionari dimanapun mereka berada, supaya di masa pandemi ini mereka terlindungi dan tetap setia melayani jemaatnya. Dan kabar baik tetap bisa diberitakan dimanapun dan apapun situasinya selalu dalam hikmat Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu Tuhan, kami bersatu hati Tuhan mau berdoa untuk para hamba-Mu Tuhan dan para misionari dimanapun mereka berada Tuhan. Sekiranya Kau jagai mereka Tuhan, Kau beri kekuatan, Kau beri kesehatan Tuhan di tengah pandemi ini Tuhan. Sekiranya mereka selalu mengandalkan Engkau di dalam kehidupan mereka, sehingga kabar baik Tuhan bisa tersebar dimanapun dan dalam kondisi apapun Tuhan, nama-Mu tetap dipermuliakan melalui mereka Tuhan. Bantulah para hamba-Mu dan misionari ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sebelum kita membawa segala pergumulan doa-doa kita bagi keluarga dan pribadi, mari kita nyanyikan pujian Allah Kuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa. Dia Ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa. Allah kuasa melakukan Segala perkara. Allahku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa. Mari kita bawa segala pergumulan doa pribadi dan keluarga di hadapan Tuhan dengan kita berdoa. Teduh.
Demikian persekutuan doa online malam hari ini telah usai. Kiranya kita semua diberkati dan dikuatkan Tuhan dalam melayaninya. Kita bertemu lagi di dalam ibadah online hari Minggu jam 9 pagi atau menyesuaikan. Akhirnya kami sekeluarga mengucapkan Salam sehat, tetap jaga diri di dalam atau di luar rumah. Kristus dimuliakan.